Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Dujindra Amelia dan teman saya Aisyah Rizky Faradila. Kami dari kelompok 1, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, kelas TP1, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kami ingin mempresentasikan makalah tasawuf tematik dengan judul Memperkokoh Jiwa dan Akhlak Manusia di Era Modern. Bagaimana sih cara memperkokoh jiwa dan akhlak manusia di era modern itu? Yuk kita simak videonya setelah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu, para filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia, dan mereka mencari dalil pengertian serta berbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia. Sebelum tahun 189, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu faal atau fisiologi, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Seorang ahli mistik menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan bintang-bintang dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jiwa adalah benih kehidupan yang dipercayai dalam berbagai agama dan filsafat. Mereka percaya bahwa jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau imaterial dari seseorang, yang dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, sinonim roh, akal, atau awak diri. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkannya di alam-alam lagi. Istilah akhlak sebenarnya memiliki banyak makna, sebagaimana yang dikemukakan berikut. Pertama, dari Ibnu Mastawai mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Kedua, dari Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ketiga, dari Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Keempat, dari Ahmad Mubarok menunjukkan bahwa akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kehidupan terus berkembang, namun aspek kejiwaan masih tetap sama. Dari dulu hingga saat ini, nafsu amarah dan lawamah masih tetap sama, hanya model dan rupanya yang berbeda. Penyakit orang modern adalah hedonisme. Mereka hidup berfoya-foya, lupa kepada Allah dan lupa mengembalikan rezeki dari Allah. Lalu konsumerisme, yaitu memiliki uang dan belanja terus, tapi untuk zakat, infak, dan sedekah susah sekali. Selanjutnya adalah materialisme, yakni semuanya dihitung memakai materi. Peranan tasawuf dalam jiwa dan akhlak manusia di era modern. Penyakit mengenai jiwa dan akhlak ini hanya bisa disembuhkan dengan praktik tasawuf dan tarekat. Ini adalah penyakit-penyakit jiwa yang dikuasai oleh amarah dan lawamah. Lalu, agar tidak terjebak
identikan dengan menjauhi dan membenci dunia. Pengertian zuhud dan wara dalam dunia modern tidak seperti dulu. Dalam kehidupan modern, boleh memiliki jabatan tinggi, tapi jabatan tersebut dianggap sebagai amanah Allah dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Pun memiliki harta yang melimpah silahkan, namun itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika harta dan jabatan dunia ambil oleh Allah, dia tidak ada beban karena itu memang titipan dari Allah. Orang yang memiliki ketenangan batin yang luar biasa, dia memiliki rasa tidak memiliki. Kalau orang modern bisa mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka akan terbangun kesalehan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Di era modern seperti saat ini, manusia seringkali terbius akan godaan-godaan dunia dan acapkali abai akan kehidupan akhirat dan Tuhan semesta alam. Hedonisme, konsumerisme, dan materialisme adalah deretan penyakit dunia yang menggerogoti nilai-nilai spiritualitas manusia, sehingga manusia hanya mementingkan sesuatu yang tampak lahiriah saja, batiahnya terkikis. Kesadaran akan nilai-nilai spiritualitas berada pada titik nadir, bahkan minus. Tak hanya itu, terorisme dan radikalisme atas nama agama juga bertransformasi. Mereka berdalih melakukan itu karena membela dan ingin menegakkan Islam secara kafah. Biasanya mereka berpedoman kepada fikih saja, yang menilai segala sesuatunya hitam putih, halal haram, dan cenderung hanya dua sisi. Tasawuf bisa menjadi sumber akan nilai-nilai spiritualitas seseorang yang terkikis habis itu. Tasawuf membekali seseorang bahwa segala sesuatu harus dilakukan hanya karena dan untuk Allah saja, bukan yang lain. Dan bertasawuf, hati seseorang juga akan menjadi lembut dan penuh akan cinta, sehingga tidak sampai menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, dan bahkan membunuh yang liar. Belajar tasawuf bisa menjadi oase di zaman yang kan seperti zaman modern ini.